Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua berdiri di atas bukit. Rumah itu telah lama ditinggalkan dan dianggap terkutuk oleh penduduk sekitar. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama setelah beberapa orang yang mencoba masuk ke dalamnya menghilang tanpa jejak. Sebuah legenda beredar di kalangan warga desa bahwa rumah itu dulunya milik keluarga kaya bernama keluarga Surya. Namun, suatu malam yang gelap, seluruh anggota keluarga ditemukan tewas dengan ekspresi wajah ketakutan yang tak terbayangkan. Tidak ada tanda-tanda perampokan, dan penyebab kematian mereka tetap menjadi misteri. Sejak saat itu, rumah itu dikabarkan dihuni oleh arwah penasaran yang tak bisa pergi. Malam yang menghantui. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka, yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, menerima tantangan dari teman-temannya untuk menghabiskan satu malam di rumah tersebut. Dengan percaya diri, ia membawa senter, kamera, dan ponselnya untuk merekam pengalamannya. Saat ia memasuki rumah, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan bau anyir seperti darah menguar dari sudut-sudut ruangan. Saat Raka berjalan melewati lorong panjang, lantai kayu berderit di bawah kakinya. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan samar yang memanggil namanya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Merasa sedikit merinding, ia tetap melanjutkan eksplorasinya ke ruang tamu, di mana sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Ketika ia menyorotkan senternya ke cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan seorang wanita berambut panjang dengan mata kosong dan mulut menganga seolah berteriak. Raka segera berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Nafasnya mulai memburu, dan ia sadar bahwa rumah ini bukanlah tempat biasa. Teror yang nyata. Ia mencoba merekam semua yang terjadi dengan kameranya, tetapi anehnya, setiap kali ia menyalakan kamera, layar hanya menampilkan gambar yang penuh dengan gangguan dan suara rintihan yang memilukan. Saat ia mencoba meninggalkan rumah, pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Raka mulai panik dan mencoba membuka pintu dengan paksa, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Terdengar seperti sesuatu yang berat sedang menyeret dirinya ke bawah. Jantung Raka berdegup kencang ketika ia melihat sebuah bayangan besar turun dari tangga. Sosok mengerikan dengan wajah hancur dan mata hitam pekat. Arwah itu merangkak dengan cepat ke arahnya, sementara suara jeritan menggema di seluruh rumah. Raka berteriak, berusaha mencari jalan keluar, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu semakin dekat, dan saat tangan kurusnya hampir menyentuh bahu Raka, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kehilangan tanpa jejak. Keesokan paginya, teman-teman Raka datang untuk mencarinya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Satu-satunya yang mereka temukan hanyalah kameranya yang tergeletak di lantai. Saat mereka memutar rekaman terakhir, mereka semua terdiam ketakutan. Di layar, tampak Raka yang berlari dengan ekspresi panik sebelum sosok mengerikan itu muncul di belakangnya dan meraih tubuhnya. Sejak saat itu, rumah di Bukit Tua itu tetap menjadi misteri yang menakutkan. Tidak ada yang pernah melihat Raka lagi. Dan setiap malam, dari dalam rumah itu, terdengar suara jeritan memilukan yang menggetarkan jiwa siapapun yang berani mendekat. Apakah arwah di rumah itu telah menemukan korban barunya? Bagaimana? Seram cukup buat bulu kuduk merinding? Setelah menghilangnya Raka, desas-desus tentang rumah di Bukit Tua semakin menjadi-jadi. Penduduk desa semakin takut, dan tidak ada satupun yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Namun, ada satu orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Nadia,
adik perempuan Raka. Nadia tidak percaya bahwa kakaknya benar-benar hilang begitu saja. Baginya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita mistis. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, meskipun teman-teman dan keluarganya melarang. Pada suatu malam tanpa bulan, ia membawa sebuah tas berisi senter, tali, dan buku catatan Raka yang ia temukan di kamar kakaknya. Di dalam buku itu, Raka menuliskan semua yang ia rencanakan untuk eksplorasi rumah itu, termasuk sebuah sketsa yang aneh, sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan tanda-tanda yang tidak dikenalnya. Nadia tidak mengerti arti simbol itu, tetapi ada satu halaman yang membuatnya merinding. "Jika aku tidak kembali, jangan cari aku. Mereka ada di sini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi." Namun, rasa penasaran dan cinta terhadap kakaknya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan hati berdebar, ia pun menaiki bukit itu, menuju rumah terkutuk tersebut, memasuki sarang kegelapan. Begitu Nadia menginjakkan kaki di halaman rumah, udara mendadak terasa lebih dingin, meskipun malam itu seharusnya hangat. Angin berdesir di antara pepohonan kering yang berdiri seperti tangan-tangan mayat yang menjulur ke langit. Gerbang kayu yang membatasi rumah itu berderit saat ia membukanya. Begitu memasuki pekarangan, langkahnya tiba-tiba terasa lebih berat. Seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia mengeluarkan senter dan menyorotkan cahaya ke sekeliling. Makam-makam kecil yang tersebar di pekarangan itu terlihat jelas. Batu nisan tanpa nama, hanya ditandai oleh angka-angka yang tampaknya adalah tahun kematian. Yang paling mengerikan, ada satu nisan yang tampak masih baru dengan tanggal yang tertera. Tahun ini, jantung Nadia berdetak kencang. Sesuatu dalam dirinya berteriak agar ia berlari dan pergi, tapi tekadnya lebih kuat. Ia menelan ludah dan melangkah menuju pintu depan rumah itu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu yang dingin menjalar di kulitnya, seakan rumah itu sendiri hidup dan merespons kehadirannya. Dengan dorongan pelan, pintu itu terbuka sendiri dengan suara decitan panjang. Di dalamnya, kegelapan menyelimuti. Udara terasa berat, seperti penuh dengan energi yang tidak terlihat. Ia melangkah masuk, dan seketika pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Bisikan dari kegelapan. Nadia menahan napas, mencoba tetap tenang. Ia menyalakan senter dan melihat sekeliling. Rumah itu tampak seperti yang diceritakan orang-orang. Meja-meja berdebu, kursi-kursi tua, dan cermin besar di ruang tamu. Cermin itu mengeluarkan aura aneh, dan Nadia segera menghindari untuk melihat ke arahnya. Saat ia melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Nadia memegang erat senternya dan mengumpulkan keberanian. Mungkin itu Raka, pikirnya. Ia menaiki tangga dengan hati-hati, menghindari anak tangga yang rapuh. Di setiap langkahnya, suara langkah kaki lainnya terdengar semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak bersamanya. Begitu sampai di ujung tangga, ia melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara pelan, seperti seseorang yang berbisik dengan suara yang tidak jelas. Nadia menahan napas dan mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam ruangan itu, hanya ada sebuah meja kayu tua dan sebuah buku lusuh di atasnya. Ia melangkah mendekat dan mengambil buku itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan seseorang, mungkin pemilik rumah sebelumnya. Mereka tidak berasal dari dunia ini. Mereka adalah bayangan, roh yang terjebak dalam lingkaran kutukan. Setiap yang memasuki rumah ini akan menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, buku itu jatuh sendiri dari tangannya.
Nadia terkejut dan membungkuk untuk mengambilnya kembali, tetapi saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di cermin di sudut ruangan, ada sesosok wanita berambut panjang, berdiri tepat di belakangnya. Matanya kosong, hitam tanpa bola mata, dan mulutnya merekah lebar, mengeluarkan suara bisikan mengerikan. Nadia terhuyung ke belakang, menabrak meja. Sosok itu tidak ada di ruangan, hanya di cermin. Tapi yang membuatnya lebih ngeri adalah saat sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu lain di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Nadia berbalik dan melihat pintu itu sedikit terbuka, mengeluarkan cahaya kemerahan dari dalamnya. Gerbang ke dunia lain. Meski seluruh nalurinya mengatakan untuk lari, Nadia merasa seolah kakinya bergerak sendiri, melangkah ke arah pintu itu. Saat ia mendorongnya terbuka, ia tidak lagi berada di dalam rumah tua itu. Ia kini berdiri di sebuah ruangan besar, dengan dinding yang seolah terbuat dari daging dan urat. Bau busuk menyengat hidungnya. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar yang sama seperti simbol dalam buku catatan Raka. Di tengah lingkaran itu, tergeletak sosok kakaknya, Raka. "Raka!" teriak Nadia, berlari menghampiri. Namun, begitu ia mendekat, tubuh kakaknya bergerak sendiri. Perlahan, Raka membuka matanya, tetapi bukan mata manusia, melainkan dua lubang kosong yang menganga. Mulutnya bergerak, dan dari dalamnya terdengar suara yang bukan miliknya. "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Tubuh Raka tiba-tiba melayang, dan dari dalam lingkaran muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuhnya. Jeritan mengerikan menggema di seluruh ruangan saat tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Nadia menjerit dan mencoba menariknya keluar, tetapi terlambat. Dalam sekejap, Raka telah menghilang ke dalam kehampaan, meninggalkan hanya suara bisikan samar yang memudar. Lalu, semuanya menjadi hitam. Kembali atau tidak? Saat Nadia membuka matanya, ia sudah berada di luar rumah tua itu. Udara pagi menyelimuti tubuhnya, dan desa terlihat dari kejauhan. Tapi ada yang berbeda. Tangannya masih menggenggam buku tua dari dalam rumah itu. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak nyata. Satu-satunya bukti bahwa itu bukan mimpi adalah suara yang terus terngiang di telinganya. "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Sejak hari itu, Nadia tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi. Tapi setiap malam, dari kejauhan, ia bisa mendengar suara seseorang yang memanggil namanya dari arah bukit tua itu. Suara yang sangat familiar. Suara Raka. Sejak malam itu, Nadia tidak pernah sama lagi. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan samar yang terus memanggil namanya. Setiap kali ia melihat ke arah bukit tua dari jendela kamarnya, ia merasakan sesuatu sedang mengawasinya dari kegelapan. Meskipun ia mencoba melupakan semuanya, rasa bersalah menghantuinya. Ia telah gagal menyelamatkan Raka. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir. Pada suatu malam, tepat di hari ke-40 setelah Raka menghilang, Nadia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di kamarnya tiba-tiba menjadi dingin. Lampu berkedip-kedip. Dan yang paling mengerikan, buku tua yang ia ambil dari rumah itu tiba-tiba terbuka sendiri di meja. Halamannya bergerak dengan sendirinya, hingga berhenti pada satu bagian yang belum pernah ia baca sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan membaca dengan suara pelan. Ada jalan untuk membebaskan mereka yang telah diambil, tetapi mereka yang mencoba akan menjadi bagian dari kutukan selamanya. Hatinya berdegup kencang.
Ini berarti Raka mungkin bisa diselamatkan. Tapi bagaimana? Tepat saat ia berpikir demikian, sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. "Nadi, tolong aku." Nadia menahan napas. Itu suara Raka. Namun, saat ia menoleh, yang ia lihat bukan kakaknya. Di sudut ruangan, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang menghitam dan mata yang kosong. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jendela, ke arah bukit tua. Nadia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke rumah itu. Malam kembali ke neraka. Dengan senter dan buku tua di tangan, Nadia berjalan menembus malam menuju rumah tua itu. Kali ini, ia merasa lebih berat dari sebelumnya. Udara semakin dingin, seakan rumah itu tahu bahwa ia datang kembali. Saat ia melangkah melewati gerbang berkarat, pintu rumah terbuka sendiri, menyambutnya seperti mulut besar yang siap menelannya. Di dalamnya, semuanya tampak lebih suram. Bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Namun, Nadia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, menemukan jalan untuk membawa kembali Raka. Ia membuka buku tua itu dan mencari petunjuk lebih lanjut. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah kalimat yang membuat darahnya membeku. Untuk membebaskan satu jiwa, jiwa lain harus menggantikannya. Mata Nadia melebar. Ini berarti jika ia ingin menyelamatkan Raka, ia harus menggantikan tempatnya. Perjanjian dengan kegelapan. Nadia berdiri di tengah ruangan, tepat di atas lingkaran kutukan yang ia lihat sebelumnya. Ia membaca mantra yang tertulis di buku tua itu, dan seketika, angin kencang berhembus di dalam rumah. Dinding mulai bergetar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Dari dalam bayangan, sosok Raka perlahan muncul, tetapi ia tampak berbeda. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Nadia menatapnya dengan air mata mengalir. "Kau bisa pergi, Raka. Aku akan menggantikanmu," katanya. Saat itu juga, sesuatu mencengkeram tubuhnya dari bawah. Tangan-tangan hitam merayap ke kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. Tapi sebelum semuanya menjadi hitam, ia melihat Raka perlahan kembali menjadi dirinya yang dulu. Raka jatuh tersungkur di lantai, sementara tubuh Nadia menghilang ke dalam kehampaan. Epilog. Kembali, tapi tidak sepenuhnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Raka dalam keadaan pingsan di depan rumah tua itu. Mereka membawanya kembali ke rumah, tetapi ada sesuatu yang aneh padanya. Ia jarang berbicara, sering melamun, dan yang paling menyeramkan, ia selalu menatap ke arah bukit tua itu setiap malam. Saat orang-orang bertanya tentang Nadia, ia hanya menjawab dengan suara pelan, "Dia masih di sana, dan dia akan segera kembali." Malam itu, di jendela kamar Raka, bayangan seorang gadis berdiri dalam diam, dan ia tersenyum. Hari-hari berlalu, tapi Raka tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Ia mungkin telah kembali dari rumah kutukan itu, tapi ia merasa kosong. Ia kehilangan adiknya. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari luar jendela. Bisikan itu memanggil namanya dengan suara yang familiar. Raka buka pintunya. Ia tahu itu suara Nadia. Tapi ia juga tahu bahwa Nadia sudah tidak ada di dunia ini. Namun, suatu malam, bisikan itu semakin keras. Hawa dingin menyelimuti kamarnya, dan pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, sosok Nadia berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. "Aku kembali, Kak."
Raka terdiam, tubuhnya membeku. Sosok di depannya terlihat seperti Nadia, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata Nadia terlalu hitam, terlalu dalam, dan senyumnya terlalu lebar. Kau tidak senang aku kembali? Raka mundur perlahan. Kau bukan Nadia, katanya dengan suara bergetar. Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Raka meraba-raba mencari sesuatu untuk mempertahankan diri. Tapi ketika ia menyalakan kembali lampunya, sosok itu sudah ada di depan wajahnya. Aku sudah kembali, Kak. Kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah Raka dalam keadaan berantakan. Semua barang berserakan, dan yang paling menyeramkan, di dinding kamar tertulis dengan darah, "Aku sudah kembali." Tapi Raka sudah tidak ada. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya satu hal yang pasti. Setiap malam, di rumah itu, orang-orang masih bisa mendengar suara langkah kaki. Dan di jendela kamar, seseorang selalu berdiri, menatap ke arah bukit tua itu. Tersenyum, menunggu korban berikutnya.